Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ada satu pengalaman dalam kehidupan iman yang paling membingungkan dan menyakitkan ketika Tuhan diam. Kita berdoa, tapi langit seperti tertutup tembaga. Kita menangis, tapi hanya keheningan yang menjawab. Kita mencari, tapi Tuhan seolah bersembunyi. Yesus sendiri mengalami ini di kayu salib ketika ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Keheningan Tuhan bisa terasa seperti penolakan, seperti Tuhan tidak peduli. Seperti doa kita hanya memantul dari langit-langit kamar. Dan di saat itulah iman diuji paling berat. Apakah kita tetap percaya ketika tidak ada bukti bahwa Dia mendengar? Tapi jika kita membaca Alkitab dengan hati-hati, kita akan menemukan bahwa keheningan Tuhan bukanlah ketidakhadiran Tuhan. Justru seringkali, di saat Dia diam, Ia sedang melakukan pekerjaan terdalam. Dalam kitab Yesaya 54, Tuhan berkata, "Sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku akan mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku mengasihani engkau." Yesaya 54, ayat 7-8. Perhatikan, diamnya hanya sesaat, dan di baliknya ada kasih setia abadi. Dalam Mazmur 62 ayat 1, Daud menulis, "Hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Kata "hanya" di sini penting. Ketika semua suara lain diam, ketika nasihat manusia tak lagi mempan, ketika emosi kita sendiri tidak bisa diandalkan, disitulah kita belajar bahwa Allah sendiri cukup. Salah satu kisah paling mengejutkan tentang keheningan Tuhan adalah pengalaman Ibu Teresa dari Kalkuta, yang terungkap setelah kematiannya melalui buku Come Be My Light. Ibu Teresa, ikon kasih yang terkenal ke seluruh dunia, ternyata mengalami kegelapan rohani selama hampir 50 tahun. Dalam surat-suratnya kepada para bapak pengakuan, ia menulis tentang kekosongan yang begitu dalam, tentang kerinduan akan Tuhan yang tak terbalas, tentang surga yang terasa hampa dan tertutup. Ia menulis, "Jika ada Tuhan, maafkan aku, surgaku kosong. Yesus tidak berarti bagiku." Di surat lain, "Senyumku adalah topeng besar yang menutupi kekosongan batin." Bayangkan, seorang kudus modern, pemenang Nobel perdamaian, yang melayani orang miskin di antara termiskin, bergumul dengan keheningan Tuhan selama setengah abad. Tapi disinilah keindahannya. Ibu Teresa tetap setia. Meski tidak merasakan kehadiran Tuhan, ia terus melayani. Meski doa-doa terasa seperti monolog kosong, ia tetap berlutut. Ia memilih iman di atas perasaan. Dan justru melalui kegelapan, inilah ia masuk dalam persekutuan terdalam dengan Yesus yang di Getsemani, yang juga merasakan ditinggalkan. Dalam satu surat, ia menulis, "Yesus memiliki kasih yang khusus untukmu, tetapi bagiku, keheningan dan kekosongan begitu besar, sehingga aku melihat, namun tidak bisa melihat. Dia, tolong doakan aku, agar aku tidak merusak pekerjaannya." Setelah kematiannya, dunia baru tahu bahwa di balik senyumnya yang terkenal, ada samudera kegelapan yang ia tawarkan kepada Tuhan sebagai kurban. Keheningan Tuhan tidak membuatnya berhenti. Justru ia berkata, "Jika aku pernah menjadi kudus, aku pasti akan menjadi kudus kegelapan. Aku akan terus-menerus absen dari surga untuk menghidupkan terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan di bumi." Ayub juga mengalami keheningan Tuhan. Teman-temannya datang menghibur dengan tuduhan istrinya menyuruhnya mengutuk Tuhan dan mati. Dan Tuhan diam. Tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan, hanya keheningan yang mencekik. Tapi di akhir, Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ayub 42 ayat 5. Keheningan Tuhan membawanya pada pengalaman pribadi yang tidak pernah ia dapatkan di masa nyamannya. Daud dalam Mazmur 22 ayat 1-2 berseru, "Allahku, Allahku,
"Mengapa engkau meninggalkan aku?" Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tapi di akhir Mazmur yang sama, ia berkata, "Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepadanya." Ada pergeseran dari perasaan ditinggalkan menuju keyakinan bahwa Tuhan tetap hadir meski tak terasa. Apa yang sebenarnya terjadi saat Tuhan diam? Pertama, Tuhan sedang memurnikan imanmu. Iman yang hanya bergantung pada perasaan adalah iman yang rapuh. Ketika Tuhan diam, Ia menguji apakah kita mengasihi Dia atau hanya mengasihi berkat-berkat-Nya, seperti emas yang dimurnikan dalam api. Iman sejati justru bersinar di tengah kegelapan. Kedua, Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa Dia sendiri cukup. Ketika semua suara diam, ketika semua jawaban tak kunjung tiba, kita belajar bahwa kehadirannya lebih penting daripada penjelasannya. Ibu Teresa terus melayani, bukan karena ia merasakan Tuhan, tetapi karena ia memilih percaya bahwa Tuhan tetap ada. Ketiga, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk melayani sesama yang juga merasakan keheningan. Orang yang tidak pernah mengalami malam gelap iman, sulit memahami penderitaan orang lain. Ibu Teresa bisa melayani orang-orang yang terbuang karena ia sendiri pernah merasa terbuang secara rohani. Keempat, Tuhan sedang bekerja di tempat yang tak terlihat. Dalam Yesaya 45 ayat 3, Tuhan berfirman, "Aku akan memberikan kepadamu harta, benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi." Saat ia diam, ia sedang menyimpan sesuatu yang berharga untuk waktunya. Mungkin hari ini, engkau sedang mengalami keheningan Tuhan. Mungkin doa-doamu terasa seperti tidak didengar. Mungkin engkau bergumul dengan pertanyaan yang sama seperti Ibu Teresa, "Di mana engkau, Tuhan?" Dengarlah. Diamnya bukan berarti tidak hadir. Sama seperti seorang ibu yang diam saat anaknya belajar berjalan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ingin anaknya belajar mandiri. Demikian pula Tuhan kadang diam untuk membuat imanmu dewasa. Ibu Teresa bertahan 50 tahun dalam kegelapan. Ayub bertahan 37 pasal tanpa jawaban. Daud terus berseru meski merasa ditinggalkan. Dan di ujung semua itu, mereka menemukan bahwa keheningan Tuhan adalah bahasa cinta yang paling dalam. Cinta yang tidak perlu kata-kata. Cinta yang percaya bahwa kita bisa bertahan karena Dia telah menanamkan kekuatannya dalam diri kita. Sesungguhnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Itu adalah janji. Bukan janji bahwa kita akan selalu merasakan kehadirannya, tetapi janji bahwa Dia selalu ada. Perasaan bisa berubah, tapi kebenaran tidak pernah bergeser. Maka, jika Tuhan diam hari ini, jangan takut. Ia sedang bekerja. Ia sedang memurnikan. Ia sedang mempersiapkan. Dan pada waktunya, Ia akan berfirman. Dan engkau akan tahu bahwa Dia tidak pernah pergi sedetik pun. Dan langkah iman untuk tetap percaya di tengah keheningan dapat kau lanjutkan sekarang. Amin.